Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa, di samping saya ada Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, kita seperti biasa akan membahas isu viral, dan kali ini datang dari Kasat lagi, ya. Karena ada satu berita menarik, ya. Judulnya itu saya ambil dari Detik, ya. Judulnya Kasat cerita, ya, perintah ke dan Puspomat soal pelapornya. Foto satu-satu mukanya. Wah, kan gitu. Jadi Kasat itu dilaporkan karena diksi Tuhan, ya, Tuhan bukan orang Arab kalau nggak salah, ya. Oh, iya. Tapi yang menarik, saya kutip satu respon netizen, Prof, di Twitter. Nah, berita ini kemudian dikomentari @xnact, ya. Jujurly, Kasat Jenderal Dudung ini adalah kasat paling menyeramkan sepanjang reformasi. Sikap dia terhadap orang yang melaporkan dirinya sangat intimidatif. Tidak ngerti atau nggak ngerti laporan atas dugaan pelanggaran adalah checks and balance, ya. Tanda tanya. Oke, Prof. Kalau jenengan baca utuh beritanya, apakah jenengan melihat ada kesan abuse of power gitu dalam omongan Jenderal Dudung ini? Baik, para netizen dimanapun saudara berada dan Mas Aab yang selalu setia, ya, bertanya kepada saya. Nah, untuk mengetahui soal apakah itu terjadi abuse of power atau tidak, berarti kan kita harus mengetahui tentang kekuasaan atau kewenangan apa yang seharusnya itu dimiliki oleh Kasat. Ya, ini kita dudukkan dulu. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang TNI, itu di pasal 16. Ada tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan, ya, secara umum ini, ya. Nah, yang pertama itu kan memimpin angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional angkatan. Apakah tadi termasuk? Nah, berarti tidak, kan itu kan? Yang kedua, membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, strategi, serta operasi militer dengan matra masing-masing. Ini apa tidak? Tidak. Lalu yang ketiga, membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan angkatan. Ini juga tidak. Nah, yang keempat itu melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima. Apakah Panglima juga memberikan kewenangan untuk itu? Saya kira juga tidak. Nah, tidak. Jadi, oleh karena itu, seperti yang diberitakan di beberapa media massa itu kan, tadi sudah panjenengan sebutkan kalau Kasat Jenderal Dudung itu seolah-olah kan tidak terima, ya, dilaporkan oleh koalisi ulama dan lain sebagainya itu, ya, yang disingkat dengan KUHAP apa, ya, ke Puspom AD itu. Nah, Jenderal Dudung malah meminta tadi disampaikan Mas Aab itu memfoto satu persatu pelapornya. Saya kutip di genpi.co itu, ya, tanggal 7 Februari malah dia mengatakan begini, cek siapa itu koalisi itu. Orang-orang itu siapa saja, nanti kalau datang ke Dan Puspom AD, foto satu persatu mukanya, biar kita tahu siapa. Ini kalau kalimat semacam ini, ya, kalau kita perhatikan kan, wah, banyak makna yang terkandung di dalamnya itu. Nah, kembali ke persoalan apakah itu abuse of power atau tidak, justru kita bisa cocokkan apakah perintah memfoto satu persatu wajah pelapor itu termasuk tugas dan kewajiban seorang Kasat apa tidak, kan itu. Betul. Nah, baik. Justru begini, Mas, kalau ucapan itu benar, nah, kalau pemberitaan semacam ini kan saya bisa mengatakan memang beliaunya itu mengucapkan demikian. Ini saya nilai sudah merupakan bentuk teror. Nah, teror terhadap pelapor, dan bisa dikatakan itu ancaman psikis. Sementara apa? Pelapor itu kan dilindungi oleh undang-undang yang beberapa waktu kita sudah bicarakan itu, kan. Jadi ada undang-undang perlindungan saksi dan korban, dan lembaganya ada, namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namanya LPSK itu. Nah, jadi perintah untuk memfoto setiap wajah pelapor itu
saya kira bukan wewenangnya sebagai kasat, dan berarti pula apa? Ini kita katakan sebagai abuse of power. Nah, gitu ya. Jadi baik. kesimpulannya sementara di Ya. situlah. Apalagi kan ini kan ada semacam nada apa ya, dalam tanda kutip itu ada nada ancaman. Atau Betul. yang sifatnya itu intimidatif, itu kan Iya. mengerikan loh itu kalau kita rasa kayak gitu, mengerikan itu. Iya betul Prof. Jadi kalau saya lihat ini banyak juga komentar netizen ya. Kalau redaksi kalimat yang dipakai oleh Jenderal Dudung ini nadanya itu konfrontatif dan juga Nah, intimidatif, Prof. benar kan? Kalau iya, Iya. betul. Tapi jenengan melihat itu, Prof? Ya itu tadi saya sudah singgung bahwa perintah itu sudah merupakan teror yang baik. bersifat intimidatif. Nah, jika mungkin juga dimaknai, apakah bisa dimaknai konfrontatif? Ini juga bisa, karena apa? Dengan ucapan itu kan yang bersangkutan langsung membuat front perlawanan terhadap pelapor. Yeah. Nah, memang saya kira sebagai pejabat publik itu kan menurut saya itu kurang pantas lah ya. Kalau mau ngomong tidak pantas ya enak ya. Ya kurang pantas ya. Membuat apa itu? Membuat ancaman, kemudian membuka front perlawanan kepada rakyat. Nah, pejabat publik itu kan memang harus siap dikritik, dinilai, diprotes, hingga apa? Dilaporkan atas ucapan, sikap, dan perbuatannya. Nah, jadi harusnya begitu ya. Tapi kedua apa namanya, makna baik intimidatif maupun konfrontatif itu kita bisa, kalau saya sih menilainya bisa kita tangkap semacam itu. Oke, baik, Prof. Apa ya? Ini kan kalau kita lihat kasus pelaporannya, pelaporan ini kan salah satu bentuk dari berhadapannya sipil versus militer nih, Prof. Yeah. Sebetulnya ingin saya tanyakan tuh undang-undang yang mengatur ini gimana sih, Prof? Seandainya terjadi. Ya, sebenarnya baik sipil maupun militer itu kan keduanya memiliki aturan sendiri ya. Jika melakukan perbuatan yang diduga di situ ada pelanggaran hukum. Baik. Nah, namun harus dicatat ya, prinsipnya keduanya itu kan bisa diproses hukum. Ya. Apalagi kok sipil ya, militer pun juga bisa diproses hukum. Betul. Nah, hanya kalau militer itu kan mempunyai undang-undang tersendiri, Mas. Ada undang-undang tentang TNI, ada PP tentang peradilan disiplin militer. Kemudian juga peradilannya pun itu kan khusus, namanya peradilan militer. Atau biasa disingkat dengan Dilmil. Nah, itu diatur di, kalau tidak salah ini ya, di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Nah, jika sipil itu melaporkan seorang militer, prosesnya ya beda dengan di peradilan umum. Kalau peradilan umum kan lapor ke polisi biasa ya, ke polisi maksudnya. Nah, kalau ini memang untuk melaporkan anggota TNI yang bermasalah itu, masyarakat kan mendatangi kantor polisi militer namanya. Jadi nah kita juga kenal, kemudian di tiap matra itu kan ada juga kan, ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan darat ya. Itu jadi kalau ini yang Jenderal Dudung kan di AD, berarti kan lapornya betul itu ya. Jadi koalisi ulama aktivis ini sudah tepat kalau melaporkannya itu ke pusat polisi militer AD, Puspom AD. Iya. Nah, jadi dalam hal ini memang sudah tepat pelaporannya, dan saya pikir kok memang masyarakat ini kan juga boleh ya berperan aktif, berpartisipasi, melaporkan TNI atau militer yang memang diduga melakukan pelanggaran, termasuk sekalipun itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, kalau memang diduga melakukan pelanggaran hukum, ya kenapa tidak kita laporkan itu? Karena kita memang punya hak, ya sebagai warga negara itu punya hak untuk melaporkan, misalnya bahkan kejahatan yang akan itu bisa dilaporkan, yang sedang atau yang telah juga terjadi. Jadi tiga itu, yang akan, yang sedang dan yang telah. Itu kita bisa dilaporkan. Jadi kita bisa baca di undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban itu. Nah, apalagi dalam hal ini kan pembicaraan atau pernyataan seorang pejabat itu berpotensi untuk memecah belah kerukunan umat Islam, termasuk juga warga negara secara umum. Nah, itu kan
bisa dikatakan mengancam kan ini, mengancam persatuan dan kesatuan kita. Nah, betul, jadi betul. Menurut saya memang kalau pernyataan itu bersifat dalam tanda kutip ya Mas, ngawur gitu ya, itu kan berpotensi untuk meresahkan masyarakat yang betul. Oke, Prof, kalau saya pengen bertanya tentang hal yang lebih prinsipil, yang filosofis ya. Jadi bagaimana sih jenengan melihat ada kan slogan TNI itu bersama rakyat. Itu kita kenal dari dulu, Bro. Iya, betul. Nah, tapi sekarang itu seandainya muncul nih ketakutan rakyat dan juga rakyat itu terkesan menjauh karena seorang oknum. Bagaimana jenengan melihat fenomena ini, Prof? Ya, gini ya, hal ini kan justru yang kita khawatirkan sejak awal itu ketika paradigma kedudukan TNI itu diubah dari TNI milik rakyat kemudian menjadi TNI punyanya presiden. Masih ingat itu ya? Lemhanas ya. Gubernur Lemhanas. Itu dikemukakan oleh Letnan Jenderal ya Purnawirawan. Beliau sudah Purnawirawan belum ya? Kurang tahu saya. Pak Lejen Agus Wijoyo itu ya. Iya, sudah. Saya kira dengan perubahan paradigma itu kan acap kali menimbulkan kerenggangan hubungan ya, dan ketika itu terjadi maka kerenggangan hubungan itu bisa menimbulkan efek selanjutnya apa? Yaitu membuat jarak antara rakyat dengan TNI itu semakin melebar. Nah, berarti apa? Yang tadi itu bisa membunuh justru slogan TNI bersama rakyat itu bisa terbunuh itu. Nah, dengan sendirinya kalau sudah ada yang semacam ini, itu kan berarti seolah-olah itu TNI terkesan menjadi pagar hidup atas kepentingan atau kebijakan presiden. Nah, betul. Akibat lanjutnya apa? Akibatnya adalah TNI itu akan berhadapan, bahkan berlawanan dengan sebagian rakyat yang kebetulan itu tidak setuju dengan kebijakan presiden yang sebenarnya ini kan dijamin oleh sistem demokrasi kita ya, hak untuk kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat, apakah itu setuju atau tidak itu kan hak dari warga negara untuk menyatakan itu. Tapi ketika TNI berada di posisi presiden, kemudian ada orang yang berlawanan dengan presiden, yang seolah-olah kemudian menimbulkan apa? Rakyat itu ditempatkan sebagai enemy, sebagai musuh. Ini kan berbahaya. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa keadaan ini nanti akan menghapus tadi slogan TNI bersama rakyat itu akan terhapus dan akan menjadi apa? Ya, nanti slogannya menjadi TNI bersama oligark atau oligarki. Ya, di situ ada penguasa kan begitu lah. Kalau kita perluas itu memang sangat luas sekali ya, maksudnya bisa diteliti dari mana-mana, apalagi kita bicara dari sisi filosofis itu. Tapi saya berharap ya ke depan itu ya relasi antara TNI dan rakyat itu dirajut kembali lah ya, direkatkan kembali, khususnya apa? Itu yang ada di pucuk pimpinan, Mas. Kalau di masyarakat atau kita sebut dengan grassroots, TNI dan rakyat itu tampak jelas sekali menyatu, tidak ada masalah. Bau-membau bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bersama di situ ya, sesuai dengan tugas, fungsi, dan yang pokoknya kan bagaimana. Nah, kalau menurut saya kok justru rusaknya hubungan TNI dengan rakyat di bawah itu dapat disebabkan oleh adanya konflik of interest ya, para petinggi TNI dan juga para pejabat tinggi negara itu. Iya. Oke, baik, Prof, luar biasa ya. Jadi satu hal yang perlu kita ditegaskan itu bahwa kita itu harus merajut kembali ya, Prof, hubungan antara rakyat dan juga TNI. Karena ada potensi sekarang itu pucuk pimpinan itu kemudian berkonfrontasi. Dan harapannya masyarakat ini dan juga TNI kita berharap untuk terajut kembali, kurang lebih seperti itu, Prof ya. Oke, baik, Prof Suteki, terima kasih atas pembahasan pada pagi hari ini. Mungkin ini pagi-pagi kita sudah ngomong soal very coloso ya. Baik. Iya, terima kasih Prof Suteki ya. Juga terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai pertanyaan keempat, dan seperti biasa kita senantiasa akan mengulas isu-isu viral secara
radikal, ramah, terdidik dan juga berakal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.